Manchester United resmi meminjamkan Harry Emas ke Norwich City. Manchester United memastikan bek muda mereka, Harry Emas, akan melanjutkan sisa musim ini bersama Norwich City. Kepindahan tersebut dilakukan dengan status pinjaman demi menjaga perkembangan sang pemain di level kompetitif Championship. Sebelumnya, Emas menghabiskan paruh pertama musim sebagai pemain pinjaman di Sheffield Wednesday. Meski klub tersebut tengah berjuang di papan bawah klasemen, bek kiri muda itu mampu tampil menonjol dengan catatan 21 penampilan bersama di Owls. Performa konsistennya bahkan membuat Sheffield Wednesday percaya diri bisa kembali meminjam Emas hingga akhir musim. Namun situasi berubah setelah Manchester United menanggung biaya peminjaman Emas demi memastikan sang pemain mendapatkan menit bermain reguler. Kondisi ini membuka peluang bagi Norwich City untuk mengajukan tawaran yang lebih menarik. Meski United tidak keberatan mengirim Emas kembali ke South Yorkshire, keputusan akhirnya jatuh pada Norwich sebagai destinasi baru untuk melanjutkan proses pengembangan pemain berusia muda tersebut. Usai kepindahannya dikonfirmasi, Emas mengaku antusias dengan tantangan barunya di Carrow Road. Ia menyebut telah berbicara langsung dengan Direktur Olahraga Norwich, Ben Knapper, serta pelatih kepala tim. Mereka bilang sudah memantau saya sejak di Sheffield Wednesday, bahkan sebelumnya. Mereka menyukai cara saya membawa bola, kontribusi saya saat menguasai bola, dan kerja keras yang saya tunjukkan di lapangan, ujar Emas. Mereka percaya saya bisa melakukan hal-hal positif di sini, dan itu akan menguntungkan klub maupun saya sendiri. Pihak Norwich City pun menyambut kedatangan Emas dengan penuh optimisme. Ben Knapper menilai bakat sang pemain sudah terlihat jelas selama masa pinjaman yang impresif di Sheffield Wednesday. Kami sangat senang bisa menyambut Harry ke klub ini. Meski masih berada di tahap awal karier profesionalnya, kualitasnya terlihat jelas selama masa pinjaman yang impresif di Sheffield Wednesday. Dia sudah siap bersaing dan memberikan dampak di level ini, sekaligus menambah kekuatan di posisi bek kiri. Knapper juga memastikan kondisi fisik Emas berada dalam keadaan prima dan siap langsung dimainkan. Norwich berharap kehadiran pemain pinjaman dari Manchester United itu dapat membantu tim memperbaiki posisi di klasemen hingga akhir musim. Saat ini, Norwich City memang masih berkutat di papan bawah Championship. Mereka berada 2 poin di atas zona degradasi, meski beberapa tim di bawahnya masih memiliki 1 laga tunda. Namun demikian, peluang bertahan dinilai masih terbuka lebar, berbeda dengan Sheffield Wednesday yang semakin tertekan setelah terkena pengurangan poin. Bagi Harry Emas, kepindahan ke Norwich City menjadi kesempatan penting untuk terus berkembang, mendapatkan pengalaman berharga, dan membuktikan bahwa ia layak menjadi bagian dari masa depan Manchester United. Update cedera Matthijs de Ligt. Carrick targetkan comeback dalam hitungan pekan. Manchester United kembali mendapat kabar penting dari ruang medis jelang laga besar Premier League akhir pekan ini. Perhatian tertuju pada kondisi Matthijs de Ligt, bek tengah yang sudah lama menepi sejak akhir November. Absennya de Ligt menjadi tanda tanya besar, mengingat perannya yang menonjol pada paruh pertama musim 2025-26. Masalah pada punggung membuat sang pemain belum kembali ke lapangan hingga memasuki paruh kedua musim. Kini, pelatih kepala Michael Carrick akhirnya memberikan penjelasan terbaru terkait kondisi sang bek, sekaligus mengisyaratkan waktu kembalinya ke skuad utama. Michael Carrick menyatakan bahwa Matthijs de Ligt mulai mendekati tahap akhir pemulihan. Ia berharap sang pemain sudah bisa kembali terlibat bersama tim utama dalam beberapa pekan ke depan. Dia sempat mengalami sedikit kendala, bukan benar-benar kemunduran sebelum saya datang. Hanya saja prosesnya sedikit lebih lambat dari yang kami harapkan, ujar Carrick kepada para reporter. Pelatih asal Inggris itu menegaskan bahwa situasi de Ligt kini bergerak ke arah positif. Ia optimis sang bek akan segera kembali berada di sekitar tim utama. Dia semakin dekat dan mudah-mudahan dalam beberapa minggu ke depan dia sudah kembali dan terlibat, lanjut Carrick. De Ligt dipastikan kembali absen saat Manchester United menghadapi Arsenal pada Minggu sore. Selain itu, Joshua Zirkzee juga tidak bisa tampil karena cedera.
Di luar dua nama tersebut, Carrick menilai kondisi skuad berada dalam keadaan yang cukup baik. Hal itu disampaikan setelah kemenangan 2-0 atas Manchester City pada laga sebelumnya. Saya tidak akan memberitahu susunan tim. Semua pemain melewati pertandingan dengan sangat baik. Ini pekan yang bagus, kata Carrick. Ia juga menekankan pentingnya menjaga fokus usai kemenangan besar tersebut. Hasil besar, performa yang bagus, dan dorongan semangat di dalam stadion. Kita harus tetap membumi. Satu pertandingan tidak membuat Anda menjadi tim hebat, tapi ada banyak kepercayaan, ujarnya. Manchester United berburu pemain. Ini 3 calon rekrutan pertama Michael Carrick. Manchester United akan mendatangkan pemain baru di sisa bursa transfer Januari 2026. MU akan memanjakan caretaker anyar Michael Carrick dengan setidaknya memboyong 1 gelandang. Carrick sukses pada laga pertamanya usai ditunjuk menjadi pengganti Ruben Amorim. MU mampu membuat kejutan dengan mengalahkan rival sekota Manchester City 2-0 di lanjutan Liga Inggris akhir pekan kemarin. Walau sukses memenangi derby Manchester, Carrick perlu tambahan pemain sebelum bursa transfer ditutup 31 Januari nanti. Namun tidak akan ada pembelian mahal yang dilakukan Manchester United pada Januari 2026 ini. MU hanya akan merekrut pemain berharga murah yang bisa memberikan kontribusi. Mereka baru akan belanja mewah pada musim panas 2026 saat pelatih tetap sudah ditentukan. Kemungkinan MU cuma akan merekrut 1 gelandang untuk menambah lini tengah. MU sedang mempertimbangkan 3 gelandang yang bisa didapat dengan harga miring pada awal tahun ini. Jurnalis pakar transfer pemain Fabrizio Romano melaporkan Ndidi masuk radar Manchester United untuk Januari 2026 ini. Saat ini, Ndidi bermain di Turki bersama Besiktas. MU menginginkan Ndidi karena sudah mengenal betul kerasnya Liga Inggris. Pemain berkebangsaan Nigeria itu sebelumnya lama bermain untuk Leicester City. Ndidi akan coba dipinjam MU selama 6 bulan. Ndidi tampil 16 kali di Besiktas pada musim ini. MU juga dikabarkan sedang melakukan pembicaraan untuk membawa Ruben Loftus-Cheek ke Old Trafford. Pemuda Inggris itu sedang bermain bersama klub Liga Italia AC Milan. Namun masa depannya di Milan tak menentu. Ruben Loftus-Cheek kabarnya juga sedang diincar oleh Juventus dan Aston Villa. MU mengincar pemain 30 tahun itu karena kemungkinan bisa dipinjam selama 6 bulan di Januari 2026 ini. Loftus-Cheek sudah paham betul dengan Premier League karena sudah pernah merasakan bermain di sana dalam 157 pertandingan. Opsi lain yang dipertimbangkan MU untuk direkrut memperkuat lini tengah adalah gelandang asal Portugal Ruben Neves yang saat ini bermain di Liga Arab Saudi bersama Al Hilal. Neves bisa didapat MU dengan murah meriah. Pasalnya kontrak pria 28 tahun itu di Al Hilal akan habis pada akhir musim nanti. MU ingin membawa kembali Neves ke Liga Inggris setelah sebelumnya sukses besar ketika memperkuat Wolverhampton Wanderers. Pesaing MU rekrut Neves akan berat karena Real Madrid diklaim juga berminat. Mohon doa dan dukungannya untuk fans Manchester United dengan mengetik amin di kolom komentar. Mudah-mudahan Manchester United lebih baik lagi dari minggu-minggu berikutnya. Amin. Manchester United selidiki kebocoran starting 11 pilihan Michael Carrick usai kemenangan atas Man City. Manchester United kembali dibuat pusing oleh masalah lama yang belum juga tuntas, kebocoran informasi internal klub. Kali ini, manajemen Setan Merah meluncurkan penyelidikan internal setelah susunan pemain utama Michael Carrick saat menghadapi Manchester City bocor ke publik sebelum laga dimulai. Menurut laporan media Inggris, starting 11 United sudah beredar luas di dunia maya beberapa jam sebelum kick-off derby Manchester. Akurasi bocoran tersebut membuat pihak klub yakin ada tikus di dalam Old Trafford yang kembali membocorkan rahasia tim. Ironisnya, insiden ini terjadi di tengah hasil positif. Carrick sukses meraih kemenangan pada laga perdananya sebagai pelatih interim Manchester United. Bermain di Old Trafford, United tampil dominan dan mengamankan 3 poin lewat gol Patrick Dorgu dan Bryan Mbeumo. Masalah kebocoran informasi sejatinya bukan cerita baru bagi United.
Dalam hampir 1 dekade terakhir, isu serupa terus menghantui klub lintas era manajer. Jose Mourinho pernah secara terbuka menyindir soal kebocoran internal menjelang final Piala FA 2018. Setelah itu, persoalan serupa berlanjut di masa Ole Gunnar Solskjaer, Erik ten Hag hingga Ruben Amorim. Dalam derby terakhir, Carrick melakukan sejumlah perubahan signifikan. Harry Maguire, Luke Shaw, Casemiro, Amad Diallo, dan Bryan Mbeumo kembali ke starting 11. Sementara itu Benjamin Sesko dan Matheus Cunha harus rela memulai laga dari bangku cadangan. Keputusan Carrick terbukti jitu, terutama dengan memaksimalkan Dorgu di sisi kiri serangan. Kemenangan tersebut membuat Manchester United menjaga momentum positif dan merapat ke papan atas klasmen, terlebih setelah Liverpool hanya bermain imbang melawan Burnley di akhir pekan yang sama. The Sun mengklaim penyelidikan terbaru ini bertujuan mengungkap siapa pihak internal yang secara konsisten membocorkan informasi sensitif klub. Sebelumnya, United juga sempat melakukan investigasi pada Desember lalu setelah rencana Ruben Amorim mengubah sistem permainan bocor jelang laga kontra Bournemouth. Media Inggris menyebut manajemen United sangat bertekad menghentikan praktik ini agar tidak terus berulang. Namun hingga kini, pihak klub memilih bungkam. Seorang juru bicara Manchester United menolak memberikan komentar terkait penyelidikan tersebut. Kebocoran tak hanya soal taktik dan susunan pemain. Pada September lalu, United dikabarkan murka setelah muncul laporan yang menyebut kapten tim Bruno Fernandes tidak bahagia. Bahkan pada Desember 2024, susunan pemain untuk derby Manchester juga sudah tersebar jauh sebelum pertandingan digelar. Ruben Amorim sebelumnya mengakui sulitnya mengatasi masalah ini di era sepak bola modern. Sulit untuk menghentikannya sekarang. Banyak orang di klub, pemain berbicara dengan agen, teman dan lingkungan sekitar, ujarnya kala itu. Meski mengakui kebocoran bukan hal positif, Amorim memilih fokus ke pertandingan berikutnya. Kini, Carrick memilih menyingkirkan gangguan di luar lapangan dan mengalihkan fokus ke tantangan besar berikutnya, menghadapi Arsenal di Liga Inggris. Pelatih interim United itu menyebut laga tersebut sebagai ujian berat bagi timnya. Saya sangat menantikan laga ini. Arsenal adalah tim yang sangat kuat, itu jelas. Mereka berada di posisi mereka sekarang karena alasan yang jelas. Carrick juga memberi kredit khusus kepada Mikel Arteta atas pembangunan skuad Arsenal yang solid. Kita punya ide sendiri tentang apa yang harus kita lakukan dan itulah yang sedang kita kerjakan, ujarnya. Di tengah sorotan soal kebocoran internal, Carrick berharap Manchester United bisa terus menjaga fokus, energi, dan konsistensi demi bersaing di papan atas Premier League. Masalah di balik layar masih menjadi PR besar, tetapi hasil di lapangan untuk sementara menjadi penawar kegelisahan di Old Trafford.